Hari ini tepat 1 tahun aku wisuda dan sekarang aku masih cari kerja. Apakah ini sesuai seperti apa yang aku bayangkan? Of course not. Tapi aku belajar banyak banget dan I do not regret a thing. Hai guys, kenalin namaku Yohana tapi bisa dipanggil Yohan. Lulusan Monash University dengan jurusan International Relations dan baru lulus tahun lalu. Dan hari ini aku bakal ceritain pengalaman aku mulai dari mau lulus sampai di titik aku sekarang. Disclaimer dulu nih, semua yang aku ceritain ini murni pengalaman pribadi dan opini pribadi. Jadi kalau kalian gak setuju, it's okay, it's totally fine. Aku cuma sharing murni dari pengalaman aku aja. Jadi sedikit background, aku tuh sebenarnya waktu kuliah itu gak mau yang namanya kerja di Melbourne. Aku inget banget waktu dulu aku pulang ke Indonesia, aku selalu bilang kan kayak, enggak, aku abis lulus itu aku pinginnya pulang langsung, aku mau kerja di Indonesia aja. Terus teman-temanku pada kayak, ngapain kerja di sini, ngapain kerja di Indo, mending kerja di sana aja, nggak usah balik. Tapi aku kayak nggak mau, aku maunya pulang. Dan aku tuh dulu anaknya idealis banget, kalau aku udah bilang A, gak mau B. Dan salah satu alasan yang terutama yang bikin aku mau pulang itu sebenarnya karena aku tahu prospek kerja HI di Melbourne ini tuh dikit banget, gak ada lowongan. Bisa dibilang sebenarnya bidang studiku itu nggak mendukung gitu lapangan pekerjaannya di sini. Tapi realitanya di Indonesia juga gitu kan sebenarnya. Secara general banyak juga lulusan yang kerjanya beda sama bidang studinya dulu. Pokoknya dulu udah jelas banget aku bilang nggak mungkin aku kerja di sini, aku mau pulang. Titik, gak pakai koma. Tapi me being human bisa berubah pikiran guys. Deket-deket akhir semester tuh aku mulai mikir kayak, apa aku stay di sini aja ya? Apa aku kerja dulu aja ya di Melbourne? Toh visanya cuma mentok 2 tahun, temporary graduate visa namanya. Dan aku kayak, ya udahlah, aku coba mikir-mikir dulu gitu. Dan pemikiran aku pada saat itu adalah dengar-dengar kabar dari keluarga dan teman-teman di Indonesia cari kerja di Indonesia juga lagi susah. Jadi aku mikir, ya secara timbang-timbangnya, kalau sama-sama susah cari kerja dan gaji di Australia lebih tinggi, why not aku kerja di Australia dulu aja. Dan ini kesempatan gak datang 2 kali juga, karena temporary graduate visa itu cuma bisa diambil sekali dan harus diambil dalam 6 bulan setelah lulus, bukan setelah wisuda ya. Jadi beda tuh tanggal lulus sama tanggal wisuda. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ya udah, kita coba dulu ambil kesempatan ini. Aku coba dulu cari kerja di Melbourne. Puji Tuhan ya, Tuhan kasih kesempatan, terus mama papa juga support. Jadi akhirnya mutusin untuk ambil visa itu dan akhirnya cari kerja di sini. Jujur waktu itu motivasiku atau tujuanku untuk kerja di Melbourne tuh cuma 2. Yang pertama itu karena gajinya lebih besar, realistis ya guys. Dan yang kedua itu karena pengalamannya. So 2 inilah yang membuat aku kayak, oke, why not? Tuhan kasih kesempatan, why not? Gitu. Dan akhirnya mulailah perjalananku untuk mencari kerja ini. Jadi aku mau mulai cerita tentang 6 bulan pertama dulu. Jadi waktu 1 bulan pertama itu, dari bulan September ke Oktober, itu tuh aku fokus cari kerja online secara full time, yang kayak beneran kantor. Dan aku lumayan fokus cari kerjanya tuh yang sesuai bidangku aja, yaitu yang berhubungan sama HI atau media komunikasi, karena itu minorku, sama international studies juga minorku. Aku cuma fokus sama yang bidang studiku doang, karena mindsetku tuh aku pingin career trajectoryku tuh kayak gini nih. Jadi kalau dari awal udah beda bidang agak susah, itu pikiranku. Jadi aku fokusin cari yang bidangku aja. Tetapi permasalahannya, bidang HI itu bukan hanya aja cuma sedikit perusahaan yang bergerak di bidang HI, lowongannya juga makin dikit. Dan sekalinya ada lowongan pun, biasanya itu tuh sangat kompetitif. Dan aku tuh fresh graduate. Dan juga mereka itu kebanyakan memprioritaskan yang punya PR atau permanent residency atau enggak yang citizen. Ya itu sebenarnya wajar-wajar aja sih sebenarnya. Cuman ngefek agak susah jadinya cari kerja. Dan sebenarnya aku udah tahu hal ini dari dulu, tapi again fokusku kemarin itu untuk nabung dan untuk pengalaman. Tapi turns out dalam sebulan tuh gak ada sama sekali yang keterima. Jadi aku mikir, ya udahlah, mungkin aku coba cari kerja part time atau casual dulu, apa aja aku kerjain sambil aku apply kerjaan full time. Jadi pas bulan November aku mulai sebar CV-ku ke toko-toko, ke restoran, retail, semuanya aku sebar. Dan puji Tuhan aku dapet kerja di restoran Jepang gitu. Dan aku lumayan enjoy aja sih sama kerjaannya, terutama karena itu pekerjaan pertamaku waktu kuliah. Aku fokus belajar aja waktu itu. Jadi itu tuh pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi aku masih ada pemasukan, tapi aku juga apply kerja. Nah selama 3 bulan itu, dari September ke Desember,
aku tetap cuman fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang masih bersangkut paut sama bidangku. Kadang aku masih agak melipir sedikit ke marketing karena masih berhubungan sama media komunikasi, kadang ke administrasi dan lain-lain. Pokoknya cari-cari yang kira-kira aku masih bisa dan aku mau kerjain gitu. Tapi mulai 2025 aku udah yang kayak oke, fine, apa aja aku ambil, yang penting full time. Aku sebar ke semuanya, aku apply ke semua pekerjaan yang ada sambil aku kerja di restoran. Cuman pas awal Maret, karena tiba-tiba restoranku ganti manajer, dia nge-lay off banyak orang tanpa kontak. Jadi kita nggak dikasih tahu, kita udah nggak dipanggil lagi aja, dan itu sebenarnya agak lumayan sedih. Jadi pas bulan Maret tuh aku full nganggur, aku apply kerjaan, aku sebarin CV juga ke toko-toko dan ke restoran lagi untuk cari pekerjaan part-time pengganti. Tapi aku jujur banyakin apply ke platform cari kerja supaya dapat full time gitu, karena tujuanku tuh emang pengen dapat full time, apa aja aku bakal kerjain gitu. Mindsetku saat itu kayak gitu. Selama 6 bulan ini aku udah lakuin semuanya. Aku udah apply online, aku udah minta referral, aku udah lakuin cold emailing, aku ke networking event, semuanya aku kerjain. Dan jujur aja ya, ngerasanya waktu itu kayak putus asa banget. Kayak ada percakapan dikit sama orang, langsung kayak isi otak tuh langsung kayak, do you have a job for me? Kamu punya lowongan gak buat aku? Kayak gitu. Rasanya tuh udah yang kayak, aduh, desperate banget gitu, pengen dapat kerja. Kalau diinget-inget tuh masa-masa yang paling kayak baik banget deh. Sampai puji Tuhannya pada awal April aku dapet tawaran kerja full time pertamaku. Aku apply lebih dari 200 pekerjaan. Dan emang job market sekarang lagi parah banget, bukan hanya di Indonesia tapi di mana-mana. Finally, akhirnya doaku terjawab gitu. Aku bersyukur banget sih waktu itu dapat pekerjaan, karena di tengah-tengah susahnya cari kerja, puji Tuhan aku bisa dapat itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan dari kerjaan ini aku belajar banyak banget hal. Aku suka banget sama trainerku, sama teman-temanku, teman-teman sekantor, terus sama manajerku, semua pada baik-baik. Aku suka banget the team culture, the company culture, I love everything about it. Sangat bersyukur aku punya pengalaman ini. Pekerjaan ini tuh sebenarnya sama sekali nggak berhubungan sama bidangku, tapi waktu itu aku ngerasa kayak, wah ini kesempatan gitu, jadi aku ambil aja. Waktu itu butuh banget pekerjaan. Kita kan nggak pernah tahu kalau kita nggak coba gitu. Jadi aku pikir, ya udah Tuhan, nggak apa-apa. Akhirnya kerjaan full time aku ambil langsung. Selama aku kerja, karena aku udah punya pekerjaan full time, aku sambil kerja sambil apply kerjaan lain yang masih berhubungan sama bidangku. Sampai pada akhirnya aku mutusin setelah 3 bulan kerja untuk resign. Dan itu sebenarnya bukan suatu keputusan yang mudah untuk dibuat ya, karena aku resign tanpa ada kerjaan lain yang udah nunggu, meskipun aku udah apply. Ini keputusannya berat dan bukan secara gegabah aku ambil. Aku udah perhitungin semuanya dan udah pikirin mateng-mateng kenapa aku perlu resign. Aku kerja di sana dari awal April sampai awal Juli, dan aku cuma bisa bilang satu hal, aku gak sama sekali nyesal pernah kerja di sana. Dan setelah season kerja full time itu, aku sekarang di season ini, yaitu cari kerja lagi. Dari Juli sampai sekarang aku masih dalam proses cari kerja full time lagi di Melbourne. Sekarang udah 2 bulan. Ini nganggur terlama aku tanpa kerja sampingan sama sekali. Jadi 2 bulan ini aku full cari kerja doang. So far aku udah kirim lebih dari 170 lamaran dan belum ada offer sama sekali. Kebanyakan ditolak, tapi ada beberapa panggilan juga. Cuman masih belum ada tawaran yang pasti. Dan kita juga lihat ya gimana sekarang lagi susah-susahnya cari kerja di mana-mana, termasuk di Indonesia. Di Indonesia aja waktu Februari itu ada sekitar 7,2 juta pengangguran. Dan aku jadi ingat waktu Februari juga ada hashtag kabur aja dulu yang lagi viral waktu itu. Apalagi mengingat kondisi negara kita, bangsa kita tuh lagi nggak baik-baik aja, bahkan sampai sekarang. Aku sama sekali tidak memungkiri kalau misalnya memang kerja di luar negeri atau Australia, dalam konteksku, ada beberapa hal yang lebih tanda kutip enak, lebih baik. Contohnya dalam hak-hak karyawan, tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau kehidupan di luar negeri itu juga sebenarnya tidak segampang itu, termasuk mencari kerja. Untuk beberapa hal memang benar, kehidupan di luar negeri lebih enak, tapi bukan berarti tanpa perjuangan. Dan bukan berarti juga tanpa kesulitannya tersendiri. Di Australia sendiri itu juga masih lumayan banyak pengangguran, kurang lebih ada sekitar 650.000 orang. Jadi kalau misalnya aku tahu dan kita semua tahu sekarang tuh lagi susah cari kerja, kenapa aku resign, kenapa aku keluar dari kerjaan? Ya karena aku tahu something yang lebih penting dari itu. Jadi dari pengalamanku ini selama setahun, dari kerja sampingan sampai kerja full time, terus balik lagi ke masa mencari kerja, aku bisa rangkum semua pengalaman ini dalam 5 takeaways yang aku dapat dari 1 tahun setelah wisuda. Yang pertama, ini mungkin kontroversial, tapi uang itu bukan segalanya. Kalau ditanya sebelum kerja, sebelum setahun ini, aku lebih milih
kerjaan yang gajinya tinggi atau kerjaan yang aku suka tapi gajinya biasa-biasa aja, aku bakal bilang aku akan ambil pekerjaan yang gajinya lebih tinggi. Tapi sekarang aku lebih milih kerjaan yang aku enjoy, yang aku suka, yang sesuai dengan passionku. Dan I learned it the hard way, tapi dari pengalaman ini aku jadi lebih ngerti apa yang aku lebih pentingkan dalam suatu pekerjaan. Nomor 2, aku belajar tentang knowing your limit. Jadi tahu batasan kita semana, kemampuan kita semana. Tahu batasan ya, bukan gampang menyerah. Aku ngerti banget Gen Z atau Gen Z atau apalah Gen Z kali. Suka banget sering dibilang generasi strawberry karena mentalnya lemah, lembek. Ya kayak strawberry lah ibaratnya. Tapi menurutku ini nggak sepenuhnya benar gitu. Karena aku yakin Gen Z itu juga punya pendirian sebenarnya. Dan menurutku selama kita berusaha, nggak langsung menyerah, terus berjuang semampu kita dan mengandalkan Tuhan, gak ada salahnya tahu kapan kita harus berhenti. Karena yang jalanin itu kita sendiri. Orang bisa aja bilang A, B, C, tapi yang jalanin itu kita sendiri. Gak ada gunanya mempertahankan gengsi supaya dianggap aku kuat, aku bisa, aku sukses, aku hebat, aku mampu bertahan, tapi kitanya sakit. Kalau ada keluarga yang harus kita nafkahi atau kita punya tanggung jawab lain, itu beda skenario lagi. Tapi bukan berarti kita naif ya, kita nggak mikirin jangka panjang gimana. Kita juga harus perhatiin kapasitas kita, masa depan kita. Cuman aku mau tekanin satu hal, cuman kita yang paling tahu diri kita sendiri. Jadi ketahuilah batas kita. Nomor 3, masa penantian itu nggak selalu buruk. Selama aku lagi cari kerja, aku ngerasa aku lebih punya banyak waktu untuk bukan hanya rest atau beristirahat, tapi juga banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang selama ini aku nggak pernah bisa lakuin. Dan menurutku juga masa penantian itu adalah reminder kalau misalnya kita tuh nggak bisa kontrol semuanya, dan juga kita semakin berserah kepada Tuhan, karena kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau kita misalnya masih bisa bikin ABC tuh kadang kita tuh anaknya tuh suka sombong gitu, songong kayak aku bisa Tuhan, I don't need you gitu. Menurutku masa penantian itu kalau digunakan dengan baik, waktu yang sangat berharga untuk sungguh-sungguh bangun hubungan dengan Tuhan. Aku bersyukur banget aku bisa boldly and confidently say that God has transformed my life during this waiting season. Tuhan udah rubah hidupku luar biasanya selama aku menunggu ini. Ya, kalian harus rasain juga, datang ke Tuhan Yesus dan kamu pasti lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nomor 4, waktu itu cepet banget berjalannya. Bener-bener ya guys, aku nggak ngerasain kalau aku udah 1 tahun wisuda. Aku ngerasa kayak, wah cepet banget berjalan waktunya. Kayak aku ngerasa kayak, kok udah setahun aja gitu. Tapi sebenarnya kalau diingat-ingat, udah banyak juga sih yang aku lakuin selama setahun ini. Dan aku jadi mikir juga, kalau misalnya semua yang terjadi dalam hidup kita ini tuh sementara. Jadi, enjoy it while it lasts and endure it while you can. Jadi dalam kesenangan kita enjoy selama kita bisa, dan dalam kesusahan kita bertahan sampai kita bisa. Dan don't take anything for granted juga. Nomor 5, ini menurutku hal yang paling aku harus learn the hard way. Semua orang tuh punya journey-nya sendiri. Semua orang punya perjalanannya sendiri. Punya perjalanan masing-masing. Jangan suka membandingin diri dengan orang lain. Itu tuh masalahku dulu. Aku suka bandingin orang lain, apalagi yang dalam bidangku sendiri ya, HI. Kayak orang ini udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Aku kayak haven't done anything, kayak oh my gosh. Meow, 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 meow. Aku ngerasa kayak, aduh dibandingin mereka aku kayaknya gak ada apa-apa, remah-remah rengginang kali. Cuman setelah melewati setahun ini, aku jadi ngerti setiap perjalanan orang tuh beda-beda. Dan kalau kita lihat hidup orang lain, yakinlah semua orang tuh punya pergumulan mereka masing-masing. Mereka melewati itu semua yang mereka posting atau ceritain atau sampai di sosial media. Itu tuh hanya sebagian kecil dari hidup mereka. Gak mungkin kan mereka ceritain semua sedihnya, sakitnya yang mereka lalui, susah-susahnya. Enggak. Jadi jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita nggak pernah tahu apa yang seseorang alami, meskipun kita mungkin pernah mengalami hal yang sama, karena kita bukan mereka. Jadi kita cuma perlu fokus sama track atau jalan yang Tuhan udah siapin buat kita sendiri. Fokus ke kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan lihat orang lain, lihat kanan kiri. Kita nggak perlu lakuin itu. Dan aku juga yakin melalui hal ini, setiap hal yang sudah terjadi dalam hidup kita itu pasti ada tujuannya. Everything happens for a reason. Contoh deh, waktu aku kerja yang full time kemarin, meskipun akhirnya aku resign juga, melalui pengalaman itu tuh aku belajar banyak banget. Dan aku ketemu teman-temanku sekarang yang aku dapetin dari kerja, dan aku nggak bisa bayangin kalau nggak ketemu mereka. Jadi dalam suatu hal, meskipun rasanya nggak mudah,
tapi pasti ada yang bisa kita ambil dari situ. Pasti ada pelajaran yang kita bisa ambil dari situ, dan pasti ada hal baiknya dari situ juga. Jadi itu semua pelajaran yang aku dapetin selama setahun ini. So what's next for me? Aku juga belum tahu guys. Terus menantikan apa rencana Tuhan dalam hidupku. Aku tetap apply kerja, dan apapun nanti yang terjadi ke depan, aku sama sekali tidak menyesal untuk memutuskan untuk kerja dulu di Melbourne setelah aku wisuda. Setahun ini it has been a journey banget. Aku belajar banyak banget. Dan ya aku sangat bersyukur. Buat kalian yang juga sama-sama aku sekarang lagi cari kerja, kalian gak sendiri. Banyak yang sama di posisi kalian. Aku tahu itu bisa capek banget, stres banget. Ngerasanya kadang tuh suka ngerasa kayak kita gak berharga, kita worthless. Tapi jangan mau dengerin itu. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. Meskipun rasanya ngelewatinnya tuh gak gampang sama sekali, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tetap semangat, dan buat sekarang yang udah kerja, sama gak mudah, kita sama-sama semangat. Dan video hari ini, semoga ada yang bisa diambil dari videonya. See you guys on the next video, and God bless you. Bye!